Halo pemirsa, apa kabar dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami bisa menyapa Anda, tentunya dalam program kesayangan Anda, Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamun. Apa kabar Bang Don? Baik. Double Don baik, kembali hadir. Ya? Double Don, ya. Nah, tapi dan tamu kita ini tamu luar biasa. Istimewa luar biasa, karena temanya juga lagi hot-hotnya nih. Lagi hot-hotnya soal 80.000 Koperasi Merah Putih. Kenapa kemudian kita harus menghadirkan beliau? Ini pas menjelang Hari Raya Kemerdekaan. Betul, hari ulang tahun. Itu luar biasa, ini sebuah milestone yang sebetulnya tanda kutip, kalau sukses, ini sesuatu banget untuk rakyat. Iya, hadiah buat rakyat ya. 80.000 pas 80 tahun Indonesia ya Bang ya. Iya. Tapi 80.000 itu yakin nggak Bang Don bisa tercapai? Kita tanya orangnya. Langsung saja tamu istimewa kita Menteri Koperasi Budi Aris Trijadi. Sehat ya Pak? Sehat. Terima kasih sudah hadir di sini. Pertanyaanmu yang pertama. Nah yang pertama, yakin nggak 80.000 itu Pak Menteri? Yakin dong, optimis. Apa indikator yakin dan optimismenya itu? Karena program Kopdes Merah Putih ini memang program harapan rakyat. Karena masyarakat, rakyat ini selama ini hampir 80 tahun Indonesia merdeka ini mengalami ketidakadilan ekonomi. Ya. Apa itu indikator ketidakadilan ekonomi? Karena angka kemiskinan kita sebagian besar di desa-desa. Padahal desa ini adalah penghasil komoditas nasional. Kan ironis. Iya. Di satu sisi dia penghasil, kok masyarakatnya, Miskin. rakyatnya miskin. Berarti ada yang salah dalam tata kelola ekonomi nasional. Mas Menteri, 80.000 it is too good to be true, kata orang. Karena begitu grande, besar banget. Betul. Entah apa yang Terbesar di dunia. Iya, entah apa yang ada dalam pikiran Presiden Prabowo, sampai harus setiap desa itu punya koperasi. Begini, kalau kita bicara soal sejarah, memang beberapa negara di Eropa, Skandinavia dan sebagainya menginstruksikan pembentukan koperasi pasca Perang Dunia Pertama, termasuk Norwegia misalnya. Karena apa? Untuk supaya jika terjadi sesuatu, rakyat punya daya tahan, terutama lumbung pangan. Oke. Yang kedua, India itu 200.000 lebih koperasi produsen pertaniannya. Tetapi itu dikerjakan dalam waktu 10 tahun. Nah, kita 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dikerjakan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Nah, gagasan intinya adalah bahwa karena kondisi ketidakadilan tata kelola ekonomi di desa ini, maka diperlukan instrumen yang bisa mengatasi problematika tersebut. Nah, tugas mulianya Kopdes ini apa? Satu, memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang. Sebuah barang di Indonesia ini untuk mendistribusikannya perlu sampai 8 layer. Iya. Yang menyebabkan apa? Harga bahan pokok, harga komoditas. Karena biaya logistiknya mahal. Biaya logistiknya mahal, sehingga harga yang harus dibayarkan masyarakat oleh warga terlalu tinggi. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, bagaimana mengatasi kemiskinan ekstrim di desa. Berikutnya adalah bagaimana ekonomi desa bergerak. Ekonomi desa menjadi lebih produktif. Ekonomi desa atau akar rumput lebih bisa menjadi tumpuan kehidupan. Jadi kemajuan desa, kesejahteraan masyarakat di desa-desa. Karena memang Indonesia ini dibandingkan dengan beberapa negara. Misalnya begini, Jepang itu udah tinggal 8% penduduknya ditinggal di pedesaan. 92% perkotaan, 8% desa. Korea Selatan juga begitu. 82% perkotaan, 18% desa. Nah, Indonesia ini kondisi saat ini masih 54-46. Menurut hemat Masih kami, banyak sekali. menurut hemat kami, kalau kita mau konsentrasi ke pertanian dan terutama isu ketahanan pangan, maka desa harus diperkuat. Desa harus dibuat menjadi lebih maju. Desa harus dibuat menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk menggantungkan kehidupannya, kehidupan mereka di masa kini dan masa datang. Jadi bahwa desa ini harapan untuk Indonesia. Iya. Mas Menteri, ini kan kalau kita lihat kebijakan Pak Prabowo ya, kita mengamati ya,
itu kan seperti menjabarkan pikiran ayahnya, Profesor Sumitro Hadikusumo. Coba bayangkan, ada MBG, itu sosialis banget. Ada rumah rakyat, juga sosialis. Itu ada sekolah gratis, sosialis. Ada koperasi. Ya. Sementara dalam sejarah, kalau kita lihat 80.000 seperti ini, di tengah-tengah sistem ekonomi kapitalis yang sudah begitu hegemonik begitu, itu seperti cerita Lawan arus nih. Iya, cerita Sisyphus yang mengangkat batu ke puncak gunung. Iya, sendiri lagi. Begini, individualisme, Ya. liberalisme, kapitalisme itu kakak adik sekandung seayah saya. Kakak adik sekandung sih. Ya. Iya. Nah, apakah individualisme, liberalisme, kapitalisme ini cocok dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia? Pertanyaan itu kan, Iya, iya. menurut hemat kami sangat tidak cocok. Kita memerlukan, bahkan para pendiri bangsa, para pemikir Indonesia di masa lalu sudah meyakini bahwa kita ini harus basisnya kolektivisme. Iya. Lawan individualisme apa? Kolektivisme. Kolektivisme, betul. Lawannya liberalisme apa? Iya kan? Iya. Nah, bahwa negara harus hadir. Nggak bisa semua pasar bebas. Nggak bisa semuanya diserahkan market. Toh akhirnya juga yang bikin globalisasi, free trade juga sekarang berubah lagi teorinya bagaimana. Iya kan? Iya. Nah, karena itu menurut hemat kami bahwa fondasi jati diri kita sebagai bangsa dan juga kondisi sosiologis kita itu memang paling tepat perekonomian kolektif. Iya. Dan juga bagaimana kesejahteraan ini harus lebih merata. Jadi semua orang boleh kaya, semua orang boleh maju, semua orang boleh makmur, tapi nggak boleh ada yang tertinggal. Iya. Merata ya. No one left behind. Beda sama rata dengan keadilan. Iya. Karena kita ingin maju, Indonesia ini harus jadi negara maju dan pasti bisa jadi negara maju kalau fondasi sosial ekonominya berbasis keadilan sosial. Iya, jadi 80.000 koperasi ini bukti negara hadir. Negara hadir, Gitu. negara hadir dan juga negara memberikan keberpihakannya. Karena koperasi ini soal keberpihakan. Iya. Kebijakannya keberpihakan. Di beberapa negara, misalnya di Jepang, koperasi itu diatur dengan 3 aja alat ukurnya. Rekognisi, afirmasi, proteksi. Begitu loh. Jadi harus ada afirmasi dari negara. Kesempatan harus diberikan. Iya. Contoh Dan diproteksi juga oleh negara. Proteksi dalam pengertian begini. Misalnya di beberapa negara ya, Iya. sudah ada toko milik koperasi, maka toko-toko sebutlah yang brand-brand gede yang luar begitu, nggak boleh dia 500 meter di sekitar toko itu. Diatur ya. Itu namanya proteksi. Iya. Kalau kita Diatur, jalan regulasinya diatur. di Eropa Utara itu seperti yang dijelaskan oleh Mas Iya. Menteri tadi ya, memang koperasi itu yang bekerja. Iya. Makanya di sana kan koperasi semacam kredit union Iya. itu jalan bagus Jalan. dan itu menjadi tulang punggung ekonomi. Iya. Problem kita di sini adalah sekali lagi itu seperti posisi pus tadi itu. Iya. Kan kita sudah pernah punya begitu banyak koperasi, lalu kemudian ada KUD, ada apa gitu yang Iya. kemudian ya mati hidup Hidup segan, mati tak mau gitu. Gimana caranya begitu? Karena itulah program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini yang paling utama adalah konsolidasi pikirannya, mindsetnya. Kalau ditanya siap nggak siap. Tapi kan masa kita menyerah dengan keadaan, tantangan. Kan selalu gembar-gembornya, suara sinisnya, wah mana sih orang desa bisa? Iya, Pasti nggak bisa. betul. Iya. Tapi negara harus hadir. Orang mulai dengan a priori seperti itu. Kalau jalan nih maksudnya. Ya, bukan. Kalau ditanya SDM, pasti nggak merata. Iya. Karakteristik desa berbeda kok. Iya. Sumber daya manusia ya, soal SDM. Ada desa-desa yang bisa. Saya sebut aja misalnya Bali dan Pulau Jawa misalnya. SDM-nya sangat kuat, sangat cukup. Dan tradisi, kolektivisme, gotong royong, Iya, sangat lebih tinggi. kuat ya. Pasti bisa SDM. Iya. Kan kita bicara Indonesia. Ada dasarnya ya. Gitu loh. Jadi kalau ditanya SDM-nya siap nggak? Belum tentu siap. Iya. Jawa Bali siap, tapi yang Tapi lain belum. beberapa daerah siap. Ya. Nah karena itu kita harus mendorong supaya pembangunan ini Indonesia sentris. Kan kita nggak bisa cuma Jawa, Bali, NTT, NTB Iya. atau
Sumatera aja yang maju, tapi seluruh Indonesia harus maju merata. Iya. Karena kemajuan Pak ini Menteri, harus merata. Bang Don pasti sering dengar kan seremoni peresmian Koperasi Merah Putih, ya kan? Tapi Pak Menteri, yang harus kita kritisi, habis peresmian selubung papan nama dibuka. Itu cuma jalan tidak, Pak. Harus dipastikan ini bisa bekerja berjalan dengan baik. Gini. Yang pertama kita harus perkuat itu adalah sistemnya, digitalisasi. Oke. Bahwa dengan adanya sistem, adanya digitalisasi, maka koperasi ini bisa kita pantau perkembangannya. Jadi sekarang harus kita Ya bayangkan. itu yang menarik. Yang baru memang karena digitalisasi itu. Ya harus dong. Ya. Karena apa? Karena ide Kopdes Merah Putih ini sejatinya nih, kalau kita ngomong garis benang merahnya nih, Ya. adalah mendekatkan akses modal ke desa, Iya. mendekatkan teknologi ke desa, mewujudkan atau menjadikan warga desa atau masyarakat di akar rumput ini menjadi pelaku usaha. Itu kan strategisnya di situ. Kopdes Merah Putih ini, bagaimana koperasi ini bisa mendorong warga dan masyarakat di akar rumput di desa menjadi pelaku-pelaku usaha yang tangguh dan mandiri. Gitu. Contoh ketidakadilan, saya tadi udah sebutkan ketidakadilan, saya belum kasih contoh. Bayangkan orang kota itu kalau pinjam uang di bank 89%, di desa itu 36%. Belum tengkulak. 24%, 36%. Gimana orang desa dibebankan oleh jadi structure of capital aja, dia udah Nggak fair ya? udah nggak fair. Ya. Belum nanti kalau panen dibeli oleh rentenir dan tengkulak dengan harga murah, seperti itu. Karena inilah tugas mulia kita, tugas mulia sebagai anak bangsa, bahwa perekonomian kita harus diwujudkan dengan prinsip-prinsip keadilan. Begitu. Mas Menteri, saya sering berpikir dan merenung soal kebijakan populisnya Pak Prabowo tadi, yang kita sudah pernah sebutkan tadi. Tapi kan problemnya, ini kan di atas kertas bagus. Selalu jadi problem ketika itu dilaksanakan. Ya. Kira-kira bagaimana? Gini, 80.000 Kopdes berarti 80.000 masalah. 80.000 problematika. 80.000 kemungkinan-kemungkinan. Dan peluang. Nanti dulu 80.000 berbagai kemungkinan yang timbul. Oke? Tapi juga harus lihat positifnya. Iya. Bahwa ada 80.000 Itu juga peluang. 80.000 kesempatan. 80.000. Iya. Begitu loh. Iya, memang yang utama itu mindset dulu ya Pak Menteri ya. Jadi mindsetnya dulu harus dirubah. Bahwa koperasi itu alat. Makanya Presiden sampaikan waktu di deklarasi di Bentangan, solusinya memang koperasi. Nggak ada alat lain untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama selain organisasi atau lembaga usaha bernama koperasi. Cuma kan tadi 80.000 Bang, banyak kan? Enggak, makanya John Naisbitt itu dalam buku Naisbitt. Mindset, dia hanya ngomong, orang yang hebat itu bukan orang yang pintar. Iya. Tapi orang yang bisa membaca peluang. Iya. Jadi kita kasih contoh, mungkin kita bisa katakan, Om Lim itu kan bukan orang yang pintar sekali untuk karena sekolah dan seterusnya. Tapi dia lihat peluang. Dia baca siapa peluang. saja gitu yang kita lihat tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tapi karena tahu peluang dia. Ini. Makanya Tapi saya katanya ingat ketika beliau ngomong itu ada 80.000 masalah, tapi juga ada 80.000 peluang. Iya. Artinya sebenarnya kalau mampu membaca peluang di situ ada keuntungan. Nah, keuntungan bagi masyarakat tadi kan. Iya. Cuma Pak Menteri, ini kan salah satu masalah Anda yang Anda katakan 80.000 masalah tadi kan digitalisasi koperasi. Masyarakat kita di pedesaan itu kan belum melek digital juga. Justru tuh kalau belum ya harus kita buat melek. Jangan yang belum itu menjadi tantangan. Menjadi penghalang. Iya. Belum. Ya belum ya semua juga kalau dibilang belum. Ya kita buat. Yang kita tahu infrastruktur sudah lumayan tersedia kan. Menurut data kan saya pernah jadi Kominfo, saya udah tahu. Seluruh Indonesia udah oke. Bahwa ada luasan wilayah blank spot karena luasnya kita. Tapi 98% sampai 99% penduduk Indonesia sudah terakses dengan konektivitas digital. Artinya digitalisasi koperasi itu juga salah satu upaya pemerintah untuk mengawal mereka lebih intensif gitu kan. Jadi nggak langsung dilepas begitu. Kita misalnya semuanya harus serba digital. Sebisa mungkin cashless. Kita akan mengarahkan ini cashless semuanya. Supaya mengurangi potensi fraud. Gitu loh. Supaya semuanya terpantau. Karena ini nanti sebentar lagi big data. Iya. Jadi kita bisa tahu
cabai berapa, kebutuhan masyarakat Indonesia dihasilkan di daerah mana, mana daerah mana yang kurang, sehingga nanti stabilisasi pasokan dan stabilisasi harga bisa kita jaga di program ini. Program Kopdar ini program mulia, ini mission of sacre-nya kita sebagai anak bangsa. Begitu. Itu sebagai gagasan dan sebagai ideologi itu sangat clear, Mas. Ini bukan ideologi, Sangat ini adalah clear. utang sejarah kita kepada para pendiri bangsa. Cuman kan gini, ada respon, kita lihat ada euforia, ada a priori. Kira-kira begitu ya di publik gitu. Ini biasanya orang nggak paham, orang salah paham, atau orang pahamnya salah. Orang nggak paham atau pahamnya salah. Jadi bisa salah paham, bisa paham salah. Paham salah. Begitu. Kalau kita mencintai negara ini, negara bangsa ini, maka kita harus memberi yang terbaik atau memperjuangkan serta mewujudkan kemajuan bagi seluruh masyarakat, seluruh rakyat tanpa terkecuali. No one left behind. Nah, karena itu, menurut hemat kami, program ini adalah program bagaimana rakyat berdaya. Karena koperasi Desa Merah Putih ini adalah koperasinya rakyat. Kalau ditanya siapa pemilik Kopdes, rakyat itu sendiri. Jadi saya bilang, kalian mau maju nggak? Kalau kalian mau, kalian bikin Kopdes ini maju. Karena ini lembaga usaha milik kalian semua. Begitu. Oke. Mas Menteri, satu lagi dong. Oke. Langsung Ini tegas kan nih. selalu koperasi itu kan mestinya kan bottom up. Selalu kan gitu. Dari oleh bawah dan ke untuk atas. anggota. Ini sekarang kan top down nih. Gini, idenya yang top down. Oke. Idenya top down. Tapi pelaksanaannya Tetap dari masyarakat. proses pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu dari musyawarah desa. Khusus untuk pembentukan. Artinya apa? Dibangun ketuanya, pengurusnya dipilih oleh masyarakat. Cuma memang masyarakat kadang-kadang kan harus didorong-dorong, ya kan, dibangunkan gitu. Inilah karakteristiknya. ada yang perlu dipecut, ada yang cukup dikasih kode bisa ngerti, ya kan? Itulah tugas pemerintah. Nah, itu tugas pemerintah. Gini loh. Sebetulnya kalau sudah ada benefit, semua orang akan Langsung. ikut. Gini loh, apapun kondisi masyarakat yang ada saat ini, itu kan tetap rakyat kita juga, warga kita juga. Ada lagi yang pecut saya sekarang, Bang. Harus break dulu, Pak Menteri ya. Karena saya lihat ini nggak disentuh dari tadi. Berarti favoritnya bukan air putih tapi kopi kan? Oke, kita tunggu kopinya jadi. Kita istirahat dulu pemirsa. Jangan kemana-mana. Downcast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Dan Sama. kami berdua tengah berbincang dengan tamu istimewa kita, tamu spesial dan menteri paling populer. Dan pembicaranya seru. Seru ya. Kita pikir soal koperasi tadi dingin. Iya, ternyata ketika Pak Budi bicara itu saya sampai terpukau, Pak. Jadi sesuatu yang seharusnya makanya orang nyinyir itu karena nggak paham sebenarnya. Iya. Nah, Mudah-mudahan dia nggak paham, bukan salah paham. Apalagi bukan paham yang pahamnya salah. Cuma perlu juga Bang Don kita tanyakan kan konsep koperasi menurut Pak Prabowo itu sebenarnya maunya presiden itu seperti apa gitu loh. Apakah seperti yang sekarang di Merah Putih ini atau gimana tuh, Pak? Dan dari mana bisa kemudian sampai begitu gitu. Jadi begini, Bang Don. Pak Presiden ini ingin merubah gerak ekonomi ini berangkatnya dari bawah. Sehingga kalau ekonomi rakyat ini bergerak dari bawah, maka beberapa isu bisa dicarikan solusinya secara cepat. Jadi isu ketahanan pangan, isu lapangan pekerjaan, dan juga isu nanti ketahanan energi juga. Juga dengan renewable energy, green energy, nanti juga bisa dari desa. Dan juga bagaimana hilirisasi. Bisa kita eksekusi dengan dimulai dari desa. Nah, desa ini belum digarap secara maksimal. Kalau bahasa manajemennya adalah resources maximization. Jadi bagaimana memaksimalisasi sumber daya yang kita punya. Kita belum. Karena banyak hal di level produktivitas misalnya, produk-produk pertanian kita ini belum mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Karena belum dikelola dengan baik gitu. Misalnya kopi, lada, kelapa,
terutama tanaman tropis kita yang memang menjadi unggulan kita di tingkat global. Nah karena itu kita mengharapkan bahwa Kopras Merah Putih ini juga nantinya pada satu fase dia akan menjadi alat produktivitas, alat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa, warga desa. Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi pusat produksi dan distribusi ekonomi di desa, di akar rumput. Nah dengan demikian maka ekonomi desa terangkat, kemajuan desa terwujud, sehingga dengan sendirinya itu akan membuat negara Indonesia ini bisa maju dengan juga desa-desanya. Fundamental ekonomi kita begitu. Karena isu ketahanan pangan ini penting. Betul. Pak Presiden sampaikan bahwa tidak ada satupun negara yang besar yang kuat tanpa ketahanan pangan yang kuat. Ketahanan pangan ini penting. Karena daya tahan sebuah negara ya juga soal ketahanan pangannya, begitu. Sekarang kalau kita bicara pendanaan, seperti apa, Mas? Karena orang selalu pikir, gimana caranya dia bisa? Begini. Dari mana duitnya? Begini, Bang. Inilah yang saya bilang kita harus merubah mindset kita. Betul. Bahwa program ini bukan program charity. Bukan program bagi-bagi. Gitu. Kalau kita bagi-bagi, itu akan melemahkan mental dan daya juang masyarakat kita. Ini adalah mindset. Bahwa semua orang diberi kesempatan. Kalau kalian mau usaha, ada modal yang disiapkan. Begitu. Dia harus menjadi pelaku-pelaku usaha yang tangguh dan mandiri, gitu loh. Bukan menjadi masyarakat dengan mental hanya nerima aja. tangan di bawah. Karena itu menyelesaikan masalah dalam waktu singkat, tapi tidak menjawab solusi secara menyeluruh tentang karakteristik dan karakter kita sebagai bangsa. Karakter nation, character building ini penting. Bahwa kita ini bangsa petarung, bukan bangsa peminta-minta, gitu loh. Kita harus didik, kita harus rubah mindset masyarakat bahwa kita bisa menjadi pejuang dan pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh. Oke, Mas Menteri, ini masih soal rencana anggaran ya. Kan ini kan begini ya, kita lihat perjalanan pemerintahan Pak Prabowo. Tahun ini kan menggunakan APBN yang disusun oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Lalu kemudian tahun depan sekarang itu betul-betul APBN-nya Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo gitu. Maksud saya tentu bisa dilihat alokasinya sekarang lebih jelas. Oh, ketika ada gagasan 80.000 koperasi, pasti ada rencana ketersediaan anggarannya. Sama seperti sekolah rakyat pasti sudah ada di situ juga. Dibanding sebelumnya kan belum ada rencana gitu. Itu pertanyaan saya soal dana. Kembali lagi itu soal itu. Gini, bahwa koperasi ini bukan program bagi-bagi uang. Misalnya begini. Menarik. Subsidi LPG itu 87,6 triliun. Subsidi pupuk itu 47 triliun. Berapa banyak? Berapa ratus triliun digunakan untuk subsidi barang-barang pokok ke masyarakat. Ya. Nah, sekarang apakah itu terjadi di dalam program Kopras Merah Putih? Bukan. Karena Kopras Merah Putih ini justru mau mengangkat masyarakat. Yang diberikan adalah akses modal, akses teknologi. Modal dan akses teknologi. Kasih kailnya bukan ikan. Bukan. Makanya waktu saya berdebat dengan teman-teman kelompok di market di pasar modal, saya sempat diskusi juga. Kalian coba lihat. Kalian baru ngomongin tentang 240 triliun, kalau 3 miliar kali 80.000, 240 Coba bandingin dengan subsidi semua barang pokok. Yang kita negara melakukan subsidi dari listrik, energi, besar itu. Ratusan triliun. Bakar duit itu ya? Itu bakar duit. Angus itu. Salah? Enggak. Iya kan, bansos kita juga puluhan triliun apa. Itu bagian bentuk negara hadir, nggak ada persoalan. Bukan itu soalnya. Tetapi mau saya bayangin bahwa ini anggaran yang uang yang akan berputar. Ini bentuknya investasi. Modal kerja. Modal kerja untuk menggerakkan ekonomi. Dan yang otomatis merasakan pertama masyarakat itu. Iya dong. Pelaksananya, penyelenggaranya, dan masyarakat di desa itu kan. Karena itu kemajuan koperasi Desa Merah Putih indikatornya adalah satu, partisipasi anggota. Jadi dia harus milik banyak orang. Jadi misalnya satu desa 4.000 orang warga desanya, mesti setengahnya tuh
jadi anggota, jadi pemilik. Iya. Yang kedua, dia memberi benefit bagi anggota. Iya. Jadi kalau dulu ada bahasanya KUD diplesetin ketua untung duluan, Kopdes ini adalah rakyat untung duluan. Gitu. Coba ulang, ketua untung duluan. Dulu koperasi zaman dulu ada plesetannya kalau KUD itu ketua untung duluan. Iya. Kalau Anggotanya Kopdes mah rugi terus ya. kalau Kopdes Merah Putih ini rakyat untung duluan. Asik. Gitu loh. Jadi kebermanfaatannya bisa terasa. Iya. Makanya saya bicara dengan BPS, mari kita sama-sama kita pantau before and after. Iya. Ketika koperasi ini beroperasi, berapa angka kemiskinan bisa kita Iya. entaskan. Afternya tuh kapan, Pak? Misalnya 1 tahun. Oke. Kan koperasi itu kan iya. setiap tahun kan ada RAT. Iya. Betul. Kalau sekarang terlalu Baru dini akan ya. terlihat. Bukan, kan ada before after. Jadi setelah dia beroperasi kan ada RAT lagi, rapat anggota tahunan. Iya. Dari setahun itu kan kita bisa monitoring, bisa kita evaluasi. Iya. Berapa angka kemiskinan ekstrim yang bisa diturunkan, berapa tingkat penghasilan masyarakat yang bisa kita tingkatkan, dan banyak variabel-variabel lainnya. Iya. Begitu loh. Iya. Kan kalau sekarang terlalu dini untuk Iya. Artinya suara-suara yang mengkritik itu menurut Pak Menteri itu suara nyinyir aja. Karena apa gitu? Saya selalu paham. antara kurang paham, Kurang paham. salah paham, atau pahamnya salah. Emang. Mungkin pahamnya yang salah dari Ya, awal. enggak, itu kan Bang Don yang menyimpulkan pahamnya salah. Kalau saya anggap kurang paham, salah paham salah. Begitu. Makanya 3 aja kalau bilang ini kurang paham. Kalau kurang paham kita jelasin. Tetapi gini ya, Dan ya. Kan itu kan selalu di publik itu seeing is believing. Iya. Jadi gitu dia lihat, Udah dia jadi. percaya. Iya. Nah sekarang kalau ada sejumlah koperasi di dalam satu kabupaten itu misalnya kelompok itu berhasil, rasanya juga akan orang ini kan Saya ikut kan. optimis kok. Saya optimis karena apa? Gotong royong kita begini, Bang. Gotong royong di Indonesia ini kan tradisi yang memang sudah melekat dalam jati diri kita sebagai bangsa. Ya. Tetapi gotong royong kita ini motifnya sosial. Iya. Oke. Kalau ada tetangga, Iya. bukaan, cepat sekali kan. Membantu. Iya. Jadi motifnya sosial gotong royong ini. Iya. Salah? Enggak salah. Iya. Cuman kurang lengkap. Iya. Jadi modal bagus, Pak. Iya kan? Iya. Kalau mau gotong royong dalam makna yang lebih komprehensif, lebih lengkap ya gotong royong bermotif ekonomi. Iya. Koperasi lah. Nah, koperasi lah gotong royong iya. dengan motif ekonomi. Artinya yuk maju bareng, sejahtera bareng, makmur bareng. Iya. Begitu. Maju bareng, sejahtera bareng, Makmur bareng. Artinya Bang Don, ini kan sesuai dengan zaman dulu saya kecil Pak Menteri. Bapak koperasi kita Bung Hatta selalu bicara tentang itu. Iya. Gotong royong, sama-sama maju bareng, Iya. bareng gitu kan. Itu yang ada di kepalanya Iya. Pak Prabowo yang Iya. kemudian tugas Anda harus melaksanakan sesuai Iya. dengan konsep itu kan. Iya. Berat dong. Enggak, buat saya nggak berat. Mana ada yang berat. Selama kita menjalankannya dengan keikhlasan, dengan nawa itu yang baik, dan juga berpikir positif, saya yakin bisa. Karena apa? Modalnya udah ada di masyarakat Indonesia. Iya. Tinggal diisa. Makanya saya bilang mindsetnya nih, individualisme bukan penyelesaian dari problematika kita. Iya. Kita harus perlu kekuatan bersama, kolektivisme, gotong royong. Itu juga amanat kita. Jati diri, dasar-dasar, mimpi-mimpi, cita-cita, nilai-nilai di dalam bangsa kita itu semua. Jadi gini, Mas. Jadi kalau kita jadi individualisme, jadi liberalisme, saya bingung ini apa yang salah nih. Kok rel keretanya kok jadi lain? Iya. Ya, Itu loh. kita merasa bahwa ada yang salah karena misalnya begini, KUD itu gagal. Bukan gagal, dia digagalkan. Kemudian kita punya BUMDes sebelumnya. Oh beda, Bu. Beda. Apa Begini, bedanya? kalau BUMDes itu badan usaha milik desa itu badan usaha milik desa. Desa yang itu ininya. pemiliknya adalah pemerintah desa. Pemerintah desa. Dan dia tidak mendapat afirmasi selengkap dan sekomprehensif Kopdes. Ini 17 kementerian lembaga. Iya. Dikeroyok bareng-bareng ya. Dikeroyok bareng-bareng. Iya. Tadi kan soal afirmasinya jelas. Iya. Proteksinya jelas. Iya. Begitu. Yang penting yang di bawah bisa tergerak dan bergerak sendiri. Loh, saya perumpamaan begini. Ini saya diskusi dengan beberapa BUMN juga. LPG. Bayangkan, negara sudah subsidi 87,6 triliun. Sekarang saya tanya, rakyat menikmati nggak? Subsidi negara. Mereka beli, Iya. masih mahal. Iya. Artinya kan ada yang salah dari tata kelola
distribusi barang-barang subsidi negara. Karena itu barang-barang subsidi negara harus didistribusikan melalui lembaga-lembaga milik rakyat. Iya. Kalau Milik koperasi ini nggak bisa dibilang subsidi ya. Loh, bukan. Modal kerja. Bukan. Subsidi maksudnya begini nih. LPG gas itu, yang melon 3 kilo itu, HET-nya mesti 18.000. Iya. Karena negara sudah memberikan subsidi 87,6 triliun. Bukan harga aslinya. Bukan harga asli, mestinya di Ya, atas itu. Kalau harga aslinya bisa 50-an ribu. Berarti negara intervensi dalam jumlah Besar. yang besar untuk mensubsidi rakyat. Nah, pertanyaannya rakyat menikmati nggak subsidi? Karena banyak warga, banyak masyarakat masih membeli dengan harga mahal. Banyak yang saya cek di daerah ada 25.000, 45.000, 30.000 gitu loh. Terus persis sama presiden menyelesaikan urusan pupuk kemarin. Nah, terus kita tanya, terus untuk apa negara subsidi begitu besar? Ternyata bukan rakyat yang menikmati. Terus siapa yang menikmati? Iya. Cuma kan Kalau bahasa, jadi saya selalu begini, setiap kebijakan itu yang pertama keberpihakan. Iya. Yang kedua itu harus sasarannya. Tepat sasaran nggak? Ada sebuah ungkapan, for whom the bell tolls. Untuk siapa lonceng bergema. Jadi ini kepada siapa nih? Keuntungan itu harus kita utamakan. Bagaimana memastikan itu bahwa yang pasti untung, yang pasti sejahtera rakyat, bukan cuma koperasinya yang ada di desa, tapi rakyat desanya juga. Mengukurnya maksudnya. Iya, mengukur indikatornya gimana? Barangnya harus lebih murah. Kan kita gampang tanya ke warga satu desa, ibu beli LPG berapa? Iya. Sekian, nggak benar nih koperasi. Barang subsidi yang sama, tapi di koperasi dikawal ya. Enggak. Saya yakin koperasi lebih murah. Kok yakin sekali, Pak? Karena jalur distribusinya kita putus. Kita putus. Iya. Nggak ada yang marah atau menangis itu. Lah, kalau soal marah menangis itu soal lain. Yang pasti kita berpihak kepada rakyat. Sekarang kita pilih 100 juta rakyat Indonesia tersenyum, ibu-ibunya. Karena membeli lebih murah apa? Coba mendengar keluhan. Tapi kan ada yang 5.000, 10.000 orang. Iya. Tapi ada yang marah dan menangis itu kan akhirnya menjadikan Anda sasaran tembak ya. Ya, kita memberi pengertian aja bahwa kita tidak mengambil keuntungan apapun, tetapi rakyat yang menerima keuntungan. Sekarang kalau dilihat unit-unit gerainya, Mas Menteri, ini kan saya lihat ini ada gerai sembako, ada gerai obat murah atau apotik desa, ada gerai klinik desa, kemudian gerai unit simpan pinjam, gerai pergudangan, gerai logistik dan seterusnya. Ini betul-betul ya akan mendekatkan kegiatan ekonomi itu kepada masyarakat di situ kan? Saya pernah diskusi. Rentenir sama tengkulak itu modalnya apa sih? Apa, Pak? 1 uang cash, 2 truk, 3 gudang. Betul nggak? Ada juga mesin giling. Ya itu perlengkapan gudang, perlengkapan. Modal tengkulak kan itu kan? Iya. Nah itu yang ada di Kopdes. Sekarang beralih ke situ. Permodalannya, iya kan? Alat transportasinya truknya. Iya. Kalau soal nanti rice milling unit, penggilingan, nah kita akan juga dorong untuk koperasi. Tapi bukan berarti tengkulaknya jadi pengurus Kopdes kan? Ya bukan. Tata kelola, maksud saya begini loh. Dalam dunia nyata, ekonomi, itu semua kan boleh untung. Pedagang boleh untung. Betul. Saya nggak bilang pedagang nggak boleh untung. Itu cuma maksud saya, kita nggak boleh untung yang lain rugi. Atau mengisap darah orang. Kalau bahasa ini vampir ekonomi. Ini serakanomik. Serakanomik kata Pak Prabowo. Kamu udah beli sesuatu di Mangga 2, kita beli sesuatu di Mangga 2. Penjual dan pembeli sama-sama untung. Pedagang harus untung, itu sah. Konsisten. Itu sah. Namanya juga bisnis ya. Namanya juga bisnis, gitu loh. Tetapi maksud saya jangan kita melakukan aktivitas ekonomi di mana kita untung yang lain rugi. Itu namanya zero sum game. Nggak boleh dong praktek ini berlangsung. Begitu. Kita juga tetap dorong, semua harus untung kok. Kita kan pengen semuanya untung. Tapi jangan mengambil untung dari kesusahan orang lain. Jangan senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tadi Bang Don saya mendengar Pak Menteri ada kata kuncinya itu cepat. Tapi kan bukan instan dong. Kalau bicara instan nanti fundamentalnya nggak kuat. Nanti di tengah jalan gimana? Ini kecepatan itu beda dengan instan dan gerasa-gerusu. Kecepatan akselerasi kan. Iya. Masa pemerintah bergerak cepat untuk rakyat disalah-salah. Ini kadang-kadang kita mau cepat, tepat, terukur, terdampak. Nah, berdampak ya. Kayak gitu juga disalah-salahin. Itu masalah gerak cepat disalah-salahin. Target
ke Anda itu dari Pak Prabowo itu apa? Ya ini ekonomi bergerak. Tatanan sosial ekonomi kita betul-betul mewujudkan rasa keadilan sosial. Karena ini amanat kita. Ini janji kita, janji kemerdekaan kita. Makanya Pak Presiden sampaikan kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Lah bagaimana kita mau bilang kita merdeka, rakyat kita masih banyak yang susah kok. Secara ekonomi diperlakukan tidak adil, terus kita diam aja. Saya sangat bersyukur akhirnya saya dipercaya menjadi menteri dengan tugas mulia ini. Dan saya sudah komitmen dalam diri saya akan eksekusi sebaik-baiknya. Dari dulu-dulu kita tahu banyak menteri koperasi, tapi ya gitu-gitu. Loh, sekarang beda dong. Bukan, saya sudah bilang. Dalam beberapa kesempatan saya bilang, saya tidak mau menjadi menteri koperasi yang terakhir. Justru menjadi awal nih kalau lihat. Karena kalau koperasi ini bermasalah gagal, orang nggak percaya seumur hidup dengan koperasi. Iya. Dan kita harus mengkoreksi. Dan mohon maaf kepada para pendiri bangsa. Iya, betul. Tapi kalau Anda berhasil, bukan cuma Anda mewujudkan impian banyak orang, indikator kesuksesan koperasi di masa berikutnya akan makin naik, makin tinggi gitu kan? Naik kelas gitu. Jadi saya berharap bukan menjadi menteri koperasi yang terakhir. Dan kedua, koperasi ini bisa menjadi mainstream ekonomi di Indonesia. Kenapa? Banyak negara kok. Belanda itu. Rabobank, Friesenflex, saya sebut aja merek pada. Di Prancis Credit Agricole, bank terbesar di juga koperasi. Di Jepang Zino, di Korea Selatan ada Nonghyup, Fonterra, pabrikan susu di Selandia Baru koperasi. Banyak sekali. Di seluruh dunia koperasi besar, kuat, tangguh dan mandiri itu banyak sekali. So yes we can. Iya, saya optimis. Jangan kalau pasti sukses. Koperasi bisa kuat dan sukses, tapi bukan membenturkan koperasi dengan korporasi kan? Gini, korporasi itu cara pengelolaannya. Makanya selalu ada gagasan bagaimana mengkorporasikan koperasi. Bukan pertentangannya bukan koperasi dengan korporasi. Head to heading enggak, apple to apple, begitu loh. Korporasi apa? Transparansi, profesional, akuntabel, inovatif, begitu kan? Mindset itu bisa dikopi ke koperasi. Jadi bedanya koperasi dengan perseroan adalah kalau yang satu perkumpulan modal, ini perkumpulan orang. Basisnya adalah anggota. Maka basisnya ujungnya adalah kan ini perusahaan, ini kebersamaan kan? Iya, itu soal kepemilikannya. Kalau yang satu cuma pemilik 1-2 orang, ini kepemilikannya bersama-sama. Begitu. Wih, dahsyat. Sebentar, ada keluar sedikit boleh Bang? Apa? Setelah jadi Menteri Koperasi, bukan cita-cita kan? Apa yang ada di benaknya Pak Menteri? Kemudian dapat tugas mulia 80.000. Ini pekerjaan utama dan janji politik Presiden. Tugas berat juga. Begini, waktu kalau mau tidur malam, saya kadang nggak merenung. Ini memang jalan pengabdian. Begitu loh. Saya selalu bilang, kan saya nggak pernah merencana, mimpi aja nggak pernah. Cita-cita dari sekolah, ini gue jadi menteri koperasi. Iya kan? Menteri oke lah, tapi menteri koperasi belum pernah ya bermimpi. Maksud saya nggak pernah ada dalam bayangan kita juga. Tapi tidur masih bisa nyenyak nggak Pak? Bukan, nyenyak. Masih. Teman-teman saya, ini kan saya mimpi enggak, cita-cita enggak. Gitu. Tapi begitu dikasih kepercayaan, saya juga mikir, ini memang semesta berencana. Karena saya udah pikir ini pasti sesuatu dipakai Sang Pencipta untuk bangsa ini. Makanya saya udah bilang, udah ini segenap hati, pikiran saya, tindakan saya udah untuk ekonomi rakyat. Bayangin Bang, ini cita-cita saya waktu masih muda. Bagaimana bisa membantu rakyat? Ini saya dikasih kesempatan untuk. Inilah jawabannya ya. Iya. Berarti harus Anda buktikan nih Pak Menteri. Karena bukan cuma Anda yang sukses, tapi program janji kampanye Presiden Prabowo ini. Tapi di atas kampanye, ini soal urusan rakyat. Ini urusan rakyat. Urusan rakyat. Kalau kita betul, ini tidak basa-basi Don. Betul. Jadi saya punya prinsip dan pikiran bahwa cara terbaik mencintai Indonesia, cara terbaik mencintai bangsa ini, cara mencintai negara ini adalah dengan mencintai rakyatnya. Dan koperasi Desa Merah Putih adalah program yang bagaimana kita mewujudkan rasa cinta kita kepada seluruh rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan dan peluang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk
rakyat bisa maju, bisa sejahtera, dan bisa menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri. Begitu. Sebagai anak kampung, Don, saya mengerti apa artinya kalau sebuah koperasi itu berhasil. Betul. Karena kita punya kesulitan soal logistik, soal gudang, soal apa gitu. Itu kampung saya itu bisa-bisa padinya kesulitan untuk dijual atau dibawa karena dia tidak bisa menyimpan, lalu kemudian pas musim hujan Gudang ya. persoal. Tapi Jadi di itu kampung Abang problem. sekarang sudah ada koperasi Merah Putih. Ada KUD. Oh, KUD. Lagi saya ketemu Berarti ketuanya yang paling untung. Bukan itu dulu. Ada beberapa kepala desa yang sudah betul-betul menunggu pada saat itu. Saya baru pulang dari kampung, mereka menunggu. Iya. Gitu kira-kira. Itulah artinya kata Pak Menteri tadi, ini berhasil dong dari bawah ya. Pemerintah cuma mendorong, menggerakkan, memotivasi. Inisiasi idenya gitu. Mungkin dari Pak Presiden dan pemerintahan ini menerjemahkannya. Tetapi prosesnya dan juga tata kelolanya itu dari bawah. Natural ya, alami ya. Jadi ini baru pembicaraan tentang koperasi ke tingkat yang lebih tinggi sebenarnya. Paling heboh, mengejutkan, dan mudah-mudahan hasilnya itu booming. Iya. Enggak, bukan pakai mudah-mudahan, pasti. Pasti. Bang. Jangan pakai kata-kata hipotetik lagi. Oke. Pasti. Kalau jika pasti. Nggak bahasa politik ini Mas Menteri. Bukan, bahasanya harus optimis. Karena saya udah punya alat ukur. Ini apa? Kesadaran subjektif dari apa? Dalam kondisi program koperasi, kesadaran subjektifnya dengan kondisi objektifnya nemu. Ini kan harapan masyarakat sekarang begini. Iya. Ibu-ibu misalnya di satu desa nih dikasih belanja 1,5 juta sampai 2 juta per bulan. Tiba-tiba dengan kada koperasi ini bisa sisa. Iya. Apa nggak jadi omongan terus sebulan? Kok jadi lebih? Dia bisa belanja yang lain. Ya, happy dong ibu-ibu. Mas Menteri, saya beberapa kali ketemu direksi PNM. Ya, Permodalan Nasional Mandiri. Ini kan menyangkut jutaan mikro, usaha kecil lagi. Gitu. Bagaimana menghubungkan mereka ini nanti dengan koperasi? Begini, saya selalu bilang, pengusaha-pengusaha yang kecil-kecil, kan Pak Presiden umpamakan pakai lidi. Satu lidi ini nggak akan ada artinya, akan mudah dipatahkan. Tapi kalau 100 lidi, 200 lidi, 1000 lidi bersatu, dia akan kuat. Jadi dalam sejarah koperasi ini adalah alat bangsa yang lemah, alat orang lemah itu koperasi. Tapi dia fight, dia bertarung, dia berjuang dengan kebersamaan dan kolektivisme, dia jadi kuat. Begitu loh. Kalau lemah aja sendiri ya makin lemah. Karena itu yang lemah ini harus bersatu dalam sebuah wadah yang bernama koperasi. Gitu loh. Oke, kita harus rehat lagi Bang. Oh, gitu. Tidak terasa ya ngomong sama Pak Budi ternyata. Kau dengar? Iya betul. Saya banyak sekali catatan saya nih Pak Menteri. Iya. Ya, jarang sekali dalam diskusi kita di Doncast ini saya mencatat banyak. Bahkan saya merasa saya dapat kuliah lagi nih. Iya. Tapi kita biarkan beliau minum kopi dulu. Iya, silakan. Biar lebih semangat lagi. Jangan lupa pemirsa, Anda juga siapkan kopinya karena Doncast segera kembali. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco. Tamu istimewa kita kali ini Bang Don, tetap orang yang lagi populer-populernya menjabat Menteri Koperasi Budi Aris Masih Setiadi. ingat nggak apa yang diomongin tadi? Kok asik banget. Banyak catatan saya, tapi ya pertanyaan saya juga tetap Bang, kita harus mengkritisi. Iya. Bisa nggak ini bangkrut nanti? Dan kalau bangkrut bagaimana ini? Bukan cuma angka 80.000 Pak Menteri. Karena enak mendengar omongan yang enak. Iya. Tetapi kita Tapi di harus siap lapangan, juga iya. untuk sesuatu yang tidak enak. Musuhnya Kopdes ini 3. Kecurigaan, ketakutan, keraguan-raguan. Kecurigaan, ketakutan. Keraguan-keraguan. Jadi kita singkirkan dulu itu. Kecurigaan, jangan curiga. Ntar kepala desanya atau ketua untung jangan curiga dulu. Terus ketakutan. Ini takut nih, ini nggak siap nih SDM-nya, ini nggak siap nih. Ketakutan. Iya. Kita singkirkan dulu ketakutan. Terakhir keraguan-raguan. Ini bisa nggak ya? Bisa nggak? Bisa. Makanya dari tadi diksi Anda selalu yakin. Ini Harus. Ini pembicaraan motivator. Iya. Tetapi bagaimana pelaksanaan Nah, oke. untuk bisa begitu? Iya. Dari semua yang kita analisa, Bang, Iya. kemungkinan ini bangkrut, kemungkinan ini bermasalah cuma 2.
Satu, elite capture. Ah. Yang kedua adalah fraud. Oke. Elite capture apa pengertiannya? Koperasinya untung, koperasinya bisa memberikan pelayanan, tapi cuma dikuasai 1-2 orang. Itu namanya elite capture. Iya, 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 iya. Kita ingin dikuasai bersama karena koperasi ini adalah alat demokrasi ekonomi. Iya. Ya, oke. Yang kedua nih fraud. Iya. Saya udah hitung-hitung, ini cuma fraud nih. Iya, Permasalahannya. hanya 2 itu ya, jadi Iya. capture. Kemungkinan bangkrut, sebuah koperasi bangkrut, fraud. Elite capture. Tapi bisa terjadi kan? Bukan Fraud. bukan bisa terjadi. Sangat bisa terjadi. Iya. Nah, fraud itu. Nah, caranya kita minimalisir dengan satu, mitigasi resikonya harus cepat. Kedua, sistem kontrolnya, digitalisasinya harus kuat. Gitu loh. Dan terakhir ya penegakan hukum jika Pendampingan diperlukan. dan pengawasan. Oh pasti. Pendampingan dan pengawasan. Saya ingat Pak Hasim pernah pidato di tempat ini. Iya. Lalu bicara soal MBG, sekolah rakyat, dan seterusnya. Itu semua baik. Kita setuju dan itu harus disupport. Iya. Tapi kan selalu ada tikus. Iya, iya. Dalam iya. kasus-kasus kayak begini, ada koruptornya, ada penyelewengannya, tapi itu tidak bisa meniadakan upaya besar Iya. dengan Begini. yang mulia begitu. Jadi yang pertama kita harus jaga ini kredibilitas program ini. Masalah pasti ada. Iya. Kita nggak bisa bilang, kita nggak pernah akan bicara, tidak pernah ada masalah. Enggak. Gitu loh. Masalah pasti ada. Tapi kredibilitas programnya harus kita jaga. Karena saya mau pakai perumpamaan contoh waktu dana desa. Waktu dana desa diluncurkan 2014 pertama kali oleh Pak Jokowi, itu 3.000 kepala desa ditangkap loh. Ya, Iya. Jangan salah. ya, Tapi kredibilitas programnya jalan. Jalan. Iya, Karena iya, apa? iya, iya. Ada 70.000 sekian yang juga jalan bagus. ya. Iya. Saya mau mengatakan itu bahwa nanti dalam 80.000 Pasti. 1% bermasalah itu udah 800 loh. Iya. 2% 1.600 koperasi. Tapi apa? Tapi ada sekian puluh ribu yang jalan bagus. Iya. Iya. Tidak mungkin langsung Orang sempurna. harus lihat ya, gelas itu isi separuh atau kurang separuh. Kurang separuh. Iya. Begitu. Kalau buat saya, yang penting banyak yang bagus sudah happy. Iya. Tapi kan misalnya gini Pak Menteri, dalam satu provinsi sekian kabupaten, dalam kabupaten sekian kecamatan ke desa, ya itu bagaimana biar nanti setiap desa yang ada di kabupaten itu bisa termotivasi. Kalau cuma satu aja desa yang sukses, yang lain Enggak, saya nggak yakin satu. Gimana dong? Karena saya udah bilang sama dalam berbagai kesempatan, dalam pidato saya di semua kesempatan, konsolidasi koperasi desa Merah Putih, inilah koperasi desa Merah Putih berbeda dengan waktu kita sekolah. Waktu kita sekolah, waktu ujian nggak boleh nyontek. Kalau Kopdes Merah Putih boleh nyontek. Boleh nyontek. Dan wajib memberi contekan. Ada template-nya lagi. Yang bagus boleh ngajarin yang masih contekan ke yang. Sekarang gini Mas, tadi itu bicara soal bahwa itu digital ya. Iya. Kan pertanyaannya soal pengawasan. Mungkin nggak di Menkop itu ada semacam wall yang bisa memperlihatkan Ada. seperti apa Ada. Command center Ada, gitu ya. command centernya ada. Command center. Kita lagi desain udah jadi. Sekarang kita punya microsite. Ah, Jadi langkah pertama kita adalah mengkonsolidasi koperasi ini dengan microsite kita. Jadi setiap koperasi itu punya microsite, data sendiri. Nama pengurusnya, desanya, jumlah penduduknya dan sebagainya, gitu loh. Nah, dari data-data itu karena apa? Karena ini juga sekaligus kesempatan bagi kita untuk menjadikan Indonesia satu data. Koperasi ini juga bisa menjadi alat instrumen untuk Kenapa saya tanya mengkonsolidasi data di desa, di masyarakat di Indonesia. Mas Menteri, kenapa saya tanya nih? Saya sekali lagi, saya pernah ke PNM. Iya. Jalan dengan Pak Dirutnya. Lalu kemudian terlihat data bahkan berapa kelompok mikro usaha Iya. kecil Iya. yang ada di kampung saya, Don. Ada di situ datanya. Ada di situ. Oh, di sini Bang, ada di sini, ada di sini. Yang betul-betul, oh ternyata ada juga keluarga saya di situ. Data itu bisa dilihat seketika. Iya. Bisa di kita real time. Lagi kita develop itu sistem. Ya, artinya memberikan Karena kita kemudahan. percaya bahwa cara meminimalisir peluang atau potensi fraud itu ya dengan sistem, Iya. dengan digitalisasi. Iya. Begitu. Karena dalam bayangan saya, Mas, misalnya begini. Oh, di sebuah desa ini tersedia kopi. Lalu kemudian ada desa lain yang membutuhkan kopi. Gitu. Kita bisa saling. Iya, kan kira-kira begitu. Begini, kan? Koperasi Coba. Desa Merah Putih ini akan membentuk satu jaringan distribusi baru, dua jaringan pemasaran baru, ya kan? Ketiga jaringan
peluang bagi setiap produksi di desa untuk saling melengkapi satu sama lain. Kan tidak semua, asumsinya tidak semua menghasilkan semua. Tidak semua desa menghasilkan semuanya. Beras misalnya dihasilkan di desa ini, yang lain dihasilkan hortikultura, sayur-sayuran. Itu dengan jaringan koperasi nasional nanti akan bisa kita potret. Ini pekerjaan. Pekerjaan rumah yang besar, tetapi dengan optimisme dan keyakinan bahwa ini akan memberi manfaat terbaik buat kemajuan desa, kemajuan masyarakat, dan kesejahteraan warga. Saya yakin ini semua akan membuat energi positifnya lebih banyak. Soal pengawasan misalnya, digitalisasi penting. Tetapi saya selalu sampaikan, pengawasan terbaik itu adalah masyarakat. Karena itulah saya selalu dorong koperasi desa Merah Putih ini harus berbasis anggota. Karena pengawasan terbaiknya dari anggota. Begitu. Jadi diharapkan kira-kira dari misalnya dari 100 atau 3.000 warga desa itu kira-kira berapa yang kira-kira diharapkan untuk bisa masuk menjadi anggota koperasi? Gini, menjadi anggota koperasi atau koperasi itu basisnya adalah jati dirinya adalah sukarela, betul. Mandiri, gotong royong. Kita hanya bisa menghimbau, tetapi kita bisa menghimbau dan mendorong supaya warga desa menjadi anggota koperasi. Nah, masyarakat bisa memperoleh manfaat dengan menjadi anggota koperasi karena semua instrumennya akan didorong lewat instrumen bernama koperasi. Misalnya bantuan sosial, PKH dan sebagainya kan dicalurkan lewat Kopdar. Iya. Karena ada departemen sosial dalam Satgas ini. Gitu. Termasuk juga barang-barang subsidi dan sebagainya. Karena itulah tingkat optimisme kami sangat tinggi. Karena apa? Karena memang ini Koperasi Desa Merah Putih ini adalah alat usaha atau lembaga usaha milik rakyat ini yang memang benar-benar menjawab dan menjadi solusi bagi kebutuhan warga masyarakat itu sendiri. Gitu loh. Kalau dilihat Don, ini kan membawa koperasi dari pinggiran menjadi pusat kegiatan ekonomi di desa kan, begitu kira-kira. Nah kembali lagi soal semangat orang gitu. Apa yang bisa Mas Menteri bisa rekam dari situ? Publik. Harapannya, dia menjawabkan problematika. Kan yang diberikan oleh program Kopdes Merah Putih ini adalah solusi terhadap berbagai problematika yang ada atau yang terjadi di desa. Misalnya apa problematikanya? Kurang modal. Solusinya modal dengan bunga yang jauh lebih fair. Ya. Kekurangan alat pengangkutan, udah panen nggak bisa diangkut. 3, udah panen bisa diangkut, nggak ada gudang penyimpanannya. Kan solusi. Problematika di masyarakat ini diselesaikan, dicari solusinya lewat program yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Makanya saya bilang pasti berhasil ini, karena menjawab problem masyarakat di bawah. Cuman masih ada problem lanjutannya, Mas. Ya, problem lanjutannya soal literasi kurang, pengetahuan kurang, pemahaman kurang, SDM masih pengetahuannya kurang, itu problem sendiri. Justru itu harus terus ditingkatkan kemampuannya di literasi, terus pendidikan, pelatihan dan sebagainya. Gitu. Kan sekarang kan kita melihat misalnya memotret problem nelayan. Iya. Nelayan ini menangkap ikan. Dan itu cold kan, storage-nya nggak ada. Iya. Betul. Nah, cold storage itu menjawab banyak problem di desa. Kalau bawang itu bisa 1 tahun. Ikan bisa 2 tahun loh. Saya udah ke Ternate ngelihat cold storage ikan. Saya tanya berapa lama ini ikan bisa awet? Iya, kalau ada cold storage. Buah-buahan yang cepat bisa 3 bulan. Bisa pisang cuma sebulan atau 2 minggu bisa. Dengan cold storage bisa lebih lama. Begitu. Jadi cold storage ini menjawab bahwa barang-barang ini jangan cepat busuk. Kan solusi. Gitu loh. Gudang juga begitu. Alat-alat itu juga begitu. Karena alat desa nggak punya alat angkut. Kenapa udah panen busuk nggak bisa diangkut? Karena nggak ada alat truknya. Begitu. Jadi ini memang program yang bertujuan untuk menjadi solusi berbagai permasalahan di
desa. Kalau ada 1-2 kemudian kita nonton di TV baru buka hari ini besok sudah tutup, itu artinya apa sih Pak Menteri? Kan itu kan bad news is good news. Ya banyak. Ya sudah, jangan framing. Maksud saya, Gimana, Mas? ya itulah masyarakat kita, Iya, apapun iya. itu warga kita. Ya, faktanya Warga begitu ya di faktanya masyarakat. begitu. Dan Bagaimana mendorong mereka biar begitu bisa saya jalan? tanya ini penyebabnya apa, nggak disebut namanya. Tidak di-mention. Tidak di-mention, ya mungkin kepala desa atau kepala desa Iya. grogi kan mau bicara dengan Pak Presiden. Ya sudah lah, ya itu masyarakat kita. Iya. Itu sebenarnya membuktikan pendekatan personal sangat efektif ya. Gitu. Tapi kan kita nggak bisa bilang Iya. apa, biar bagaimanapun itu warga kita, Iya, iya. masyarakat kita, Itulah kita. saudara kita. Nah, itulah kita. Iya. Dan kita memang koperasi Kadang-kadang kita. ada persoalannya kecuali prinsipal gitu. Iya, iya, iya. Kan waktu saya dengar ada problematika itu kenapa harus menjawabnya? Nggak disebut, tersinggung mah. Saya bilang Asal yang penting jangan rakyat yang tersinggung ya. gitu loh. Tapi benar lah, itulah kita. Ya itulah kita. Iya. Ya, kita yang penting kita selesaikan baik-baik, dan ternyata sekarang udah jalan dengan baik kok. Begitu semuanya udah saling pengertian, tapi bagus juga. Iya. Supaya inilah nanti dinamikanya. Dinamika koperasi desa, apalagi setelah 1 tahun dia beroperasi, nanti dinamikanya bisa mudah-mudahan. Iya. Mas Menteri, saya berusaha untuk merenung ya. Saya lagi tidak bukan untuk cari muka. Tetapi kalau lihat programnya Pak Prabowo kayak Koperasi Merah Putih, MBG, Sekolah Rakyat, ini kan beliau itu punya hati untuk rakyat ya. Gini, pikiran sama hatinya Iya, Pak Presiden untuk rakyat. itu ada hati untuk rakyat. Pak Prabowo ini yang pikiran dan hatinya untuk rakyat. Dan itu bukan omongan. Iya. Tetapi Bukan omon-omon. bukan dibicarakan, tapi dieksekusi. Iya, dalam Lewat bentuk kebijakan, program itu, ya. lewat tindakan, begitu loh. Iya. Karena orang bisa bicara soal dia pro ini, tapi begitu ada kesempatan, kekuasaan, dia tidak lakukan. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman aktivis saya, ujian terbaik kita adalah bukan sebelum kita menduduki jabatan. Iya. Kita pro rakyat itu sebelum menjadi pejabat, pro rakyat. Begitu jadi pejabat, lupa. Makanya saya selalu bilang, inilah waktu di Kementerian Koperasi ini ini kesempatan untuk mengeksekusi. Iya, iya. Dan tidak bisa Semua lagi mundur. hati, semua pikiran, semua tindakan untuk Iya. No point Energi. of return. Iya. No point of return. Tidak ada Jadi- titik balik. Tidak ada jalan mundur. jadi segenap pikiran, tindakan, perasaan hanya untuk negeri, hanya untuk rakyat. Nggak boleh baper dong ya. Nggak boleh baper. Oke, Bang Don. Apa? Nggak terasa Bang. Ngobrol sama Pak Menteri ini ternyata kita sudah harus mengakhiri diskusi Sering kita. ngobrol, tapi kali ini ngobrolnya seru banget. Iya, seru, bernas ya, tajam juga. Artinya kita harus memberikan kesempatan koperasi ini juga berjalan. Iya. Baru nanti kita kritikin. Dan Iya. sangat Kasih berharap masukan. ini akan jalan. Iya. Iya. Pasti Dengan jalan baik. kata beliau. Pasti Nggak, jalan. kritik harus. Harus, ya. Karena kan ini living. Iya. Ini kan berproses. Koperasi ini kan berproses. Iya. Bayangkan 28 tahun lebih nggak pernah disentuh, Iya. Iya. dipinggirkan, Iya. dilupakan, terlupakan, dan sejenisnya. Tiba-tiba sekarang Iya. digerakkan. Jadi Nah, sebelumnya dimatikan ya. Terasa bahwa ini ada Nah, karena itu betul-betul keinginan. tentu perlu ada kritik, perlu Iya. ada saran, perlu ada improvement, ide-ide perbaikan dan sebagainya. Jangan marah kalau dikritik ya. Enggak apa-apa. Iya. Kasih tahu Pak Prabowo juga. Iya, karena soal koperasi desa Merah Putih ini memang program yang harus terus berdialektika, Iya. berdinamika. Iya, tapi kan Pak Supaya Menteri, bisa kelihatan hasil terbaik. betul. Di luar sana kan ada yang banyak yang mendukung Anda, tapi tidak sedikit juga yang kemudian nyinyir atau mencibir Anda. Saya beri kesempatan Anda sekaligus closing statement. Apa yang Anda bisa sampaikan kepada dua jenis masyarakat penonton kita yang seperti saya katakan tadi? Saya mengharapkan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa terwujud dengan baik karena kita memiliki pemahaman program Kopdes Merah Putih ini adalah program sosial ekonomi dan gerakan ekonomi rakyat berkesadaran penuh Ya. bahwa koperasi desa Merah Putih ini adalah program yang memberikan dampak sosial dengan kelayakan usaha. Terima kasih. Oke, thank you Pak Menteri. Yang penting tidur harus cukup dan Cukup, ya. nyenyak. Ya.
Tidur yang penting harus nyenyak. Cukup. Nyenyak. Soal cukup nggak pernah cukup. Ya. Pak Menteri terima kasih Ya, sudah bersama terima kami. kasih. Terima kasih Mas. Terus banyak. ya, dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Geser. Dan saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa.